Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ritsa Aulia Putriuda dengan NIM saya 2101856 dari kelas 1A Prodi Keperawatan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi jantung dan juga sirkulasi jantung. Ditonton sampai habis ya. Yang pertama adalah bagian anatomi jantung. Lokasi jantung itu ada di dada bagian kiri, di dalam rongga dada, di atas diafragma, di belakang korta, dan diapit oleh dua paru-paru. Nah, ukuran jantung itu adalah sebesar kepalan tangan dan beratnya sekitar 250 sampai 360 gram. Jantung itu sendiri mempunyai dua pompa. Jantung itu sendiri memiliki lapisan pelindung yang bisa kita sebut sebagai selaput perikardium. Nah, perikardium itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu parietalis dan visceralis. Kalau parietalis adalah yang menempel kepada rongga toraks, kalau visceralis yang menempel kepada otot jantung. Lalu di antara visceralis dan parietalis itu terdapat cairan yang dinamakan cairan perikardial. Nah, tujuan cairan ini adalah untuk mengurangi tekanan, karena kan jantung itu berkontraksi dan berelaksasi. Lalu sekarang ke bagian-bagian jantung. Nah, atrium itu ototnya lebih tipis dibandingkan ventricle. Lalu mereka itu masing-masing memiliki katup-katup yang diikat oleh kontratendinen yang berfungsi untuk membuka tutup katup. Lalu antara atrium kanan dengan ventrikel kanan dibatasi oleh katup tricus pidalis. Kalau atrium kiri dengan ventrikel kiri dibatasi oleh katup bicus pidalis. Atrium kanan memiliki pembuluh darah. Yang pertama adalah pembuluh darah vena, ialah pembuluh darah yang menuju ke jantung. Dan yang kedua adalah pembuluh darah aorta, yaitu pembuluh darah yang meninggalkan jantung untuk ke seluruh tubuh. Lalu, jantung bagian kiri lebih tebal daripada jantung bagian kanan. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk memompa darah ke seluruh tubuh lewat aorta. Nah, kalau ventrikel kanan lebih tebal daripada atrium kanan, dikarenakan untuk memompa darah ke paru-paru. Antara ventrikel kiri dengan arteri pulmonalis dibatasi oleh katup pulmonalis. Kalau ventrikel kanan dengan aorta dibatasi oleh katup aorta. Perbedaannya itu di bagian kanan banyak mengandung CO2 dan di bagian kiri banyak mengandung O2. Lalu yang akan saya bahas sekarang adalah mengenai sistem sirkulasi jantung. Yang berwarna biru bisa kita sebut dengan pembuluh darah vena yang sifatnya itu diam menuju jantung, yang dinding ototnya itu lebih tipis dibanding arteri dan punya banyak sekat di sepanjang pembuluh darah maupun seluruh tubuh dan mempunyai banyak katup. Jika katup itu meningkat, maka katup itu dipengaruhi oleh daya pompa jantung dan kontraksi otot. Dan di pembuluh darah vena ini banyak sekali mengandung CO2 kecuali vena pulmonalis. Lalu sekarang ke bagian yang merah. Yang merah ini bisa kita sebut dengan pembuluh darah arteri yang sifatnya membawa darah ke seluruh tubuh dan meninggalkan jantung. Dinding ototnya juga lebih tebal dibandingkan vena dan mengandung banyak oksigen dan tekanannya juga lebih tinggi. Darah biasanya mengalir dari bawah ataupun dari tubuh bagian atas dan akan bermuara di vena cava superior. Lalu akan masuk ke atrium kanan. Di atrium kanan akan menjadi tinggi dan akan mendorong katup tricus pidalis. Lalu akan masuk ke dalam ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan tersebut akan menjadi tekanan yang sangat tinggi dan mendorong katup untuk tertutup, yang bisa kita sebut dengan sistol 1. Lalu darah dipompa oleh otot ventrikel kanan dan akan masuk ke arteri pulmonalis. Di arteri pulmonalis, katup semilunor pulmonalis akan terbuka
dan akan masuk ke dalam arteri menuju paru-paru. Di paru-paru terjadi pertukaran gas CO2 dan O2 di atmosfer lewat proses pernapasan di alveoli. Lalu darah yang mengandung O2 akan masuk ke vena pulmonalis, lalu ke atrium kiri dan mengalir ke ventrikel kiri. Di ventrikel kiri akan memompa darah ke aorta dengan tekanan tinggi. Lalu jika sudah penuh, katup akan tertutup dan akan mengalir ke arteri atas atau ascendent, lalu ke bawah atau abdominal, lalu ke descendant dan akan berakhir di perifera. Jantung itu sendiri bunyinya adalah loop dan dup. Loop itu adalah sistol 1 di mana proses menutupnya katup tricuspidalis dan bicuspidalis. Nah, jika dup adalah sistol 2 di mana menutupnya katup semilunaris dan aorta. Nah, karena sistem sirkulasi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah sirkulasi sistematik, yaitu dari jantung ke seluruh tubuh dan balik ke jantung. Yang kedua adalah sirkulasi pulmonalis, yaitu dari jantung ke paru-paru dan balik ke jantung. Dan yang ketiga adalah sirkulasi koroner. Nah, jantung itu mendapat nutrisi dari pembuluh darah yang ada di koroner, biasanya dari pembuluh darah arteri. Dan kalau pembuluh darah venanya itu berfungsi untuk mengembalikan darah yang banyak mengandung CO2. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.